Nah, sebetulnya kalau Oke. empati sendiri itu sudah ada dalam diri manusia itu sejak kapan ini ya? Sejak umur Sebenarnya berapa? kalau Gitu. Oke, Hmm. sebenarnya bibitnya itu kita lahir itu udah dikaruniai itu sih sebenarnya. Kemampuan untuk belajar eh, apa namanya empati itu udah ada sebenarnya. Jadi kalau perkembangannya itu bisa kita lihat di psikologi perkembangan itu sebenarnya sejak bayi sebelum 18 bulan itu sudah bisa. Misalnya kalau kita punya anak baby gitu ya baru lahir gitu. Uh, kita pegang apa tangannya dia, cara dia nangkep seperti ini ya, misalnya kita pegang tangan kita, dia akan nangkep, otomatis nangkep gitu. Itu sebenarnya udah tindakan yang awal yang dia udah mulai secara motorik, itu dia tahu ada kehadiran orang lain, tahu suara, nah dia akan ngafalin anaknya atau apanya gitu ya. Contoh misalnya sebelum 18 bulan itu bayi telah mampu memahami tindakan orang, memiliki niat, terus mampu bertindak berdasarkan pemahaman itu, mampu menghibur orang tuanya. Jadi tahu tuh misalnya ayahnya tepuk-tepuk pada saat dia nyanyi, dia tepuk-tepuk, dia senang karena wah aku dipuji, tepuk-tepuk ini, senyum orang tuanya itu membuat dia punya respon, itu stimulus tadi yang dari orang tuanya. Nah anak itu belajar dari situ, oh dia senang ya, aku tahu dia senang, aku nyanyi lagi deh gitu. Atau kebalikan, dia nangis minta sesuatu, terus orang tuanya kasih gitu ya, dia juga anak itu belajar merespon bagaimana dia mau, terus orang tuanya belajar, terus dia jadi memahami, oh kalau begini harus seperti ini. Jadi sebenarnya bayi itu mampu udah mengadaptasi itu. Itu sangat bisa. Jadi sebelum 18 bulan itu dia udah bisa itu. Nah terus tapi kalau yang masih di bawah 5 tahun itu dia belum bisa memahami pikiran orang lain. Baru dia melihat rasa, feelingnya gitu ya, dia lihat wajahnya orang tuanya, mimik senang tuh seperti ini gitu ya. Tapi dia belum bisa ke yang paling mendalam, itu pikiran tuh belum. Ya, berproses 5 ya. sampai 6 tahun. Ya, 5 sampai 6 tahun itu baru dia mulai memahami pikiran orang lain. Gitu, pikiran orang tuanya gitu, bahwa oh orang tuaku marah, oh aku dihukum gitu. Oh itu dia akan ingat terus tuh gitu. Oh jadi ini nggak boleh gitu. Oh orang tuaku maunya seperti ini, dia akan rekam dengan kemampuannya dia gitu. Nah itu di usia 5 sampai 6 tahun. Nah itu akan terus berproses karena makin dia usianya naik kan makin kompleks permasalahan kan. Nggak cuma tadi sekedar boleh nangis apa enggak, boleh nonton apa enggak. Orang tua sekarang kadang-kadang kan dengan mudahnya ngasih gadget waktu anak muda, masih dari bayi muda gitu ya, langsung dipegangin gitu. Nah dia masih baru sampai ke respon-respon yang sederhana itu gitu. Makin terus berkembang SD, SMP, nah dia makin punya pola pemikiran yang dia belajar dari situasi sekitarnya. Kalau tadi kita lihat mappingnya itu ya, kira-kira gitu. Nah kalau dari penelitian juga menunjukkan orang tua yang membesarkan anak dengan empati itu akan menghasilkan anak yang berempati. Jadi orang tua yang mengerti empati anaknya sedang butuh apa, oh anaknya itu ternyata sedang ketakutan atau cemas terhadap sesuatu gitu. Nah terus dia menunjukkan, merespon dari ini, oh kamu takut ya, nggak usah takut, nggak apa-apa ya. Padahal dia nggak mengungkapkan takutnya, tapi dia ngerti bahwa oh orang tuaku tahu aku takut. Nah dari situ dia belajar bahwa oh orang tuanya tahu, berarti aku harus tahu juga. Gitu. Aku harus tahu juga ke orang lain. Soalnya orang tua aku tahu aku takut kok gitu. Papa mama tahu aku takut, padahal aku nggak ngomong gitu. Berarti aku sama orang lain akan seperti itu juga itu. Jadi anak belajar dari orang tuanya. Jadi empati itu memang sejak dini bisa sangat bisa diketahui, dipelajari juga. Bahkan di sekolah. Seperti yang buku yang awal yang saya pernah sharingkan itu juga gitu. Itu cerita tentang kondisi di Amerika, kondisi di sana seperti apa, bagaimana kita nggak boleh memakai judgement yang kelihatan kulit luarnya saja gitu. Nah itu anak-anak itu diajak untuk berpikir bahwa tiap tokoh-tokoh dalam cerita di dalam buku itu punya pemikiran masing-masing seperti ini gitu. Nah itu diajak masuk. Tapi itu kan udah kelasnya udah SMP, SMA, di mana mereka belajar karakter orang-orang itu gitu. Ini karakter ini seperti ini nggak boleh loh tokohnya tuh seperti ini dan sebagainya. Itu kira-kira sih seperti itu, Mbak Anas.
Gitu. Jadi memang pada dasarnya orang itu memang sudah ada empati ya sejak dia bayi, tapi juga melalui sebuah proses, lalu juga dipengaruhi juga oleh lingkungan sekitarnya ya. Ketika orang tuanya itu tidak bisa membesarkan dengan empati, maka dia akan juga sulit untuk memberikan empati bagi orang lain gitu. Jadi dipengaruhi juga oleh lingkungan sekitarnya ya. Betul. Jadi memang dalam usia perkembangan psikologis anak sampai dia remaja awal itu dia perlu punya contoh gitu, role model. Nah, perlu empati ini perlu diberikan contoh gitu. Itu sangat perlu. Nah, sehingga untuk orang tua, guru itu penting sekali untuk menjadi role model dari anak untuk punya empati. Nah, itu yang sebenarnya menjadi concern saya, teman-teman yang lain juga. Mungkin Mbak Anas juga concern bagaimana kita harus membangun sebuah lingkungan yang memang mendukung adanya role model empati, adanya supaya empati berkembang, itu exercise terus-menerus. Jadi empati itu memang perlu latihan. Anak-anak tuh perlu tempat latihan. Itu yang harusnya kita bangun, menjadi life skill-nya mereka. Kita bekali anak-anak itu dengan latihan terus-menerus. Iya, betul. Seperti itu. Ya. Oke. Terus kalau dilihat mengapa sebetulnya orang itu harus berempati nih? Nah ini kenapa ya dalam hidup ini orang itu harus mempunyai empati? Bagaimana itu bisa dijelaskan? Pada dasarnya kita makhluk sosial seperti tadi, karena kita makhluk sosial, kita punya bakat DNA yang kita bawa, bahwa kita tuh punya empati gitu ya. Nah tapi kenapa sih empati itu? Pertanyaannya bagus sekali nih Mbak Anas. Itu karena kalau kita punya empati, itu kita mampu membangun relasi dan perilaku yang berbelas kasih. Gitu. Masih ingat tentang compassionate itu ya? Ya, kemarin kita bahas tentang compassion ya. Ya, yang dibahas sebelum compassion itu kalau nggak ada empati, nggak bisa sampai ke tahapan compassion. Gitu. Nah, jadi perlu kita mengembangkan empati, karena itu untuk membangun relasi dan perilaku yang berbelas kasih. Orang yang punya empatinya baik pasti akan punya relasi yang baik juga dengan orang lain. Karena dia mampu melihat, mampu melakukan observasi. Salah satu latihannya empati itu adalah melakukan observasi. Jadi anak-anak tuh dari kecil diminta melakukan observasi. Nah itu latihan untuk membangun empati. Gitu. Nah selain itu empati juga membantu kita bekerja sama dengan orang lain. Bekerja dalam tim gitu ya. Balik nanti coba dilihat, kalau orang yang nggak mampu bekerja sama dengan tim, dalam tim, itu pasti orangnya empatinya kurang. Gitu. Itu bisa dicek gitu ya. Terus kemudian empati juga membangun persahabatan, karena di dalam persahabatan itu kan kadang-kadang ada berantem-berantemnya, ada dia harus mengerti dan sebagainya gitu ya. Atau bahkan pada saat membangun tim, itu kan ada tahapannya, fasenya membangun tim. Ada saatnya masa storming gitu ya. Di dalam tim itu ada masa berantem, membangun tim, mengenal value-nya orang lain dan sebagainya. Kalau nggak punya empati, nggak bisa dia bangun tim yang bagus. Nah, terus kemudian juga mengapa empati penting? Karena itu yang paling basic ini, membuat keputusan moral. Keputusan moral baik atau tidak, benar atau salah. Itu empati, itu sangat mendasar, sehingga memungkinkan kita bertindak kalau ada orang yang diintimidasi, orang yang dilukai, anak yang dibullying dan sebagainya gitu ya. Itu dari sini basicnya, karena empati itu dalam sekali, kalau kita tarik itu dia makan sangat mempengaruhi keputusan moral, kira-kira gitu Mbak Anas. Jadi penting sekali ya, karena kita pada dasarnya adalah juga makhluk sosial, jadi ini sangat penting sebagai bekal kita. Mungkin bisa disebut juga kecerdasan sosial ya. Betul. Untuk empati ini ya. Social question. Ya, jadi itulah pentingnya mengapa kita mesti membekali diri dengan keterampilan berempati ini, karena kita sebagai makhluk sosial itu harus juga berinteraksi dengan orang lain. Begitu ya Mbak. Iya. Nah, oke, menarik sekali nih perbincangan tentang empati ini. Mungkin ke depan kita nanti akan lebih lanjut membahas apa sebetulnya manfaat dari empati ini.
Nah, saksikan terus ya bincang-bincang kami. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih Mbak Widya. Oke, sama-sama Mbak Anas.